kebanyakan maraton di Indonesia tuh event maraton gitu. Iya. Itu dimulai sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi ya kita harus benar-benar mendakwahkan kepada teman-teman yang di luar bahwasanya kewajiban kita sebagai muslim itu yang paling wajib itu ya sholat. Karena apa? Karena memang lebih mementingkan waktu finish saya pengen target segini gitu ya. Jadi digadaikan justru keimanan dengan dunia gitu. Wow. Dengerin para pelari, dengerin ya. Contohnya nyindir berat badan ataupun apa gitu. Itu saya ada. sering ya. Yang langsung gendut Ya, gitu ya. itu teman saya juga. Oh, teman Izan? Ya, teman saya. Bang mana itu? Udah mulai nih. Halo semuanya. Hai, halo semuanya. Kembali lagi di segmen podcast buat kita, persembahan dari kita, karena kalian adalah bagian dari kita. Oke, ini ada yang aneh gak sih kita kayak, iya gak sih? Ini settingan baru. Iya, ini settingan baru, kita di mana loh? Iya bener banget. Kamu siapa? Kamu juga baru di sini. Iya, kenalin aku Ijam. Aku Halifa. Kita adalah host magang di sini karena host yang biasanya kemana? Lagi ngurus kebun. Lagi Sibuk pokoknya mah. Lagi sibuk. Jadi kita di sini gantiin mereka. Betul banget. Oke, kamu kayaknya terlalu jauh. Kayaknya harus pindah ke sebelah sini. Let's go. Aduh. Pindah. Kenapa? Kelihatannya kayak yang ringkih banget ya, Pak? Iya ini sakit badan biasalah. Sakit Gen Z. badan. Gen Z itu kan gampang sakit dan ya harus butuh banyak motivasi. Jompo lah. ya, Betul jompo. banget. Kurang gerak ya? Iya betul. Karena memang aku yang banyak beban gitu ya. Beban apa tuh? Banyak OVT juga kayak overthinking gitu lah biasa Gen Z. Dan ya males aja, kayak harus butuh banyak motivasi. Ngumpulin motivasi ya. Betul banget. Tapi ya kemarin aku tuh kayak lihat gitu di FYP di Instagram. Ada ini tuh dia pelari, bayangin kamu pelari ya. Tapi dia sambil dakwah, kebayang nggak kamu? Aku kebayang. Kebayang, kayak mana coba? Lari sambil dakwah. Lari sambil dakwah. Pasti bawa mimbar. Kalau enggak banyak nih jamaahnya di belakangnya. Di belakang banyak gitu ya. Karena kan kalau dakwah tuh identik dengan ceramah. Oh iya benar. Tapi salah semuanya ya. Nggak bawa mimbar, nggak ada jamaah juga di belakangnya gitu ya. Bener-bener dia lari sambil ngonten kayak gitu. Tapi aku sering tuh lihat di jalan-jalan kayak gitu. Sambil ngomong nggak dia? Sambil ini HP-nya? Sambil ngomong. Oh barangkali ya. Mirip ya. Oke, kamu penasaran gak orangnya? Penasaran banget dong. Penasaran orangnya? Nah makanya udah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada bintang tamu, guest star. Wow. Ya. Kita sambut Amizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Selamat datang Kang Mizan. Iya, selamat datang Kang Mizan. Alhamdulillah. Gimana nih Kang Mizan, kabarnya sehat? Sedang sehat sih sebetulnya, cuman agak batuk-batuk karena memang kemarin baru beres melaksanakan rangkaian umroh. Alhamdulillah. Jadi perpindahan cuaca dari Mekah Madinah sama Indonesia kan beda, jadi Beda ya? agak batuk justru. Dapat oleh-oleh batuk, alhamdulillah. Oleh-oleh batuk ya? Batu, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu seru banget loh Kang, kemarin sempat lihat tuh di Instagram, kemarin abis umroh ya Kang ya? Alhamdulillah. Nah terus itu yang menariknya ceritanya adalah Kang Mizan itu lari ke gunung apa tuh? Uhud ya? Gunung Uhud. Gunung Uhud itu Masya Allah, itu gimana Kang Mizan? Ya memang kan kemarin kita umroh itu salah satu bagian program umroh runner sebetulnya. Jadi mewadahi para pelari yang pengen umroh, tapi kita menyusuri sejarah peninggalan Rasulullah. Oh, napak tapak tilas. Seru banget. Karena kan biasanya jamaah ketika berkunjung ke tapak tilas perjuangan Rasulullah itu pakai bus sana tuh.
kita yang pelari kesananya lari gitu. Keren banget. Jadi ke beberapa tempat kita lari. Salah satunya ke Gunung Uhud, ke Jabal Nur, Masya Gua Allah. Hiro, ke Masjid Kuba kita lari gitu. Ya Alhamdulillah. Allah. Tapi kalau aku Genzi malas sih. Pingsan sih kayak kamu di jalan ya. Soalnya kan tadi juga udah encok banget gitu ya. Udah encok Iya, banget. iya. Keren banget sih itu. Nah pertama kali nih, Kang Mizan ini emang dari dulu suka lari atau gimana nih? Atau dari buayan ya? Nah iya. Atau dari Kakek, kecil gitu? nenek suka lari nggak gitu? Atau gimana Kang Mizan? Kalau suka lari memang olahraga sih ya. Kalau olahraga memang suka dari dulu. Kalau lari itu memang sudah suka dari SMP kayaknya dari tahun 2013-an. Oh. Jadi dari tahun 2013 itu udah rutin setiap hari lari sekitar ya 20-30 menit lah gitu untuk menjaga kondisi fisik sebetulnya. Belum seintens seserius sekarang dulu tuh. Cuman untuk menjaga kondisi fisik 30-40 menit itu pasti setiap hari lari. Gitu. Tadi awalnya. Sebetulnya kalau dilihat berarti normal aja kayak orang pada umumnya gitu Normal ya. aja, iya. Kayak ikut pelajaran olahraga Betul, gitu kan ya. betul. Lari gitu kayak biasa aja. Iya. Tapi bisa disimpulin suka lari atau Suka lari, suka lari. suka ya. Memang lari. sukanya itu dari dulu Jadi, berarti ya? Udah kayak habit kebiasaan jadi kayak Oh. sarapan pagi saya lari. Keren banget. Kalian sarapan paginya apa guys? Ini sarapan Validasi. pagi. Oh enggak ya Validasi. bukan. Oke, dulu kan Kang Mizan ini tuh dikenalnya kontennya suka cover lagu Iya ya. suka kayak Iya. nyanyi lah istilahnya ya. Nyanyi ya. Betul. Ini tiba-tiba switch gitu ya ke lari dan dakwah gitu. Itu kok bisa beralih kayak gitu? Memang dulu suka nyanyi itu karena memang dari sekolah ya, dari SMP, SMA kan dulu memang sebagai tim nasyid. Nah, dan ketika beres selesai sekolah, ya akhirnya coba-coba cover lagu lah gitu. Seneng dulu. Cuman memang kalau lari memang udah dari dulu gitu lari. Cuman kita gak pernah ngekontenin. Oh. Nah, iya. baru masuk di kontenin itu di tahun 2022. Ah. Nah, awal mulanya memang dari sana. Kenapa akhirnya hadir konten lari sambil berdakwah? Karena memang perlu, saya melihat di pelari itu perlunya seorang yang memang hadir untuk ya memberikan nasihat-nasihat, memberikan ayat-ayat. Karena sangat minim, bahkan belum ada dulu. Dulu tuh belum ada salah satu mungkin influencer ataupun orang yang benar-benar mengingatkan para pelari itu tentang bagaimana batasan-batasan berlari itu seperti apa. Syariat ketika menutup aurat itu seperti apa, fikih dalam olahraga itu seperti apa gitu. Wah, Masya Allah. Jadi akhirnya dari kegelisahan itu ya bismillah lah pindah haluan gitu. Bukan pindah haluan ya. Semoga ini memang jalan yang Allah tetapkan untuk berdakwah di lari gitu. Oh. Karena kan sebetulnya saya bukan anak lari. Olahraga yang saya sukai kan sepak bola dari dulu. Sepak bola futsal. Jadi beda ya? Iya, Tapi beda. masih Ya. ada Tapi lari-larinya lah masih Kang. ada larinya. Masih ada larinya. Ya, akhirnya terjun ke sana dan alhamdulillah ya oleh Allah mungkin diamanahi untuk berdakwah di sana di kalangan pelari. Ih, luar keren biasa, sih, keren luar biasa. banget. Berarti kalau dibilang ini tuh Kang Mizan tuh kayak awalan ya? Iya. Ya, awalan Ih, baru luar berjalan biasa. sekitar 3-4 tahunan lah. Tapi memang betul sih kata Kang Mizan, konten-konten yang ide atau ide konten itu kayaknya jarang banget aku lihat. Benar. Ya, iya. makanya tadi awalan tadi untuk ngusung konten lari sambil berdakwah ya. Alhamdulillah. Insya Soalnya kan Allah. rata-rata kalau dakwah duduk ceramah betul nggak? Ya, Kang? betul. Ah, Ya. betul banget. Karena kan justru segmen dakwah tuh harus hadir di semua kalangan. Wah, saya Iya, setuju banget benar, dengan benar, itu. Kita bukan hanya seorang ustadz aja yang harus berdakwah, tapi kan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin punya kewajiban untuk berdakwah. Wah, keren luar banget. biasa. Jadi, Apapun profesinya betul, ya. ya sesuai Tuh. makomnya. Dengerin tuh ya. Jadi setiap dari kita tuh ternyata Adalah dai. dai, kita tuh berarti harus berdakwah betul ya Kang Betul. Mizan ya? Nah. Yang di dunia perfilman ya dakwahlah di dunia perfilman. Bener Di banget. olahraga dakwah di olahraga. Olahraga kan kebagi juga banyak tuh kan, bukan Benar. hanya lari saja tapi di sepak bola ya dakwah di sana. Kita siarkan gitu, dakwah di sana. Masya Allah. Kalau kalian nih yang nonton sambil tidur, ngapain kalian di sini ya? Itu harus dengerin nih kata Kang Mizan, keren banget. Betul. Barangkali kalian perenang bisa tuh sambil renang. Nah, betul. Sambil dakwah Gimana kan. gitu ya? Oke, Kang Mizan sendiri mungkin ya kalau di awal-awal kan tadi ada perpindahan gitu ya istilahnya ya, perpindahan niche kontennya gitu ya. Mulai dari istilahnya cover lagu atau nyanyi gitu, kemudian tiba-tiba berdakwah. Gimana sih respon dari netizen atau viewers
yang Amijan punya atau dari followers Amijan punya? Untuk respon memang berbeda-beda sih dari orang gitu ya. Ada yang biasa saja, ada yang ya ketika memulai konten nari pun ya itu kan pastinya nggak ada respon-respon yang wah gitu. Betul. Ya pasti kan biasa aja dulu gitu berjalan seperti konten biasanya. Tapi kan yang membedakan itu ya istiqomahnya ketika memang kita terjun bener-bener, karena ketika dulu konten lari, konten cover lagu tuh memang niatnya bukan untuk berdakwah kan dulu, hanya untuk menghabiskan hobi saja gitu. Hobi gitu. Betul. Akhirnya kalau misalnya di dunia lari itu memang benar-benar diniatkan untuk pure untuk berdakwah gitu. Jadi memang responnya alhamdulillah dari teman-teman pelari juga banyak yang ya bersyukur juga ketika memang ada hadir di kalangan pelari yang ya setiap harinya bisa memberikan nasihat, memberikan satu ayat, dan itu membuat mereka juga ya adalah gitu siraman-siraman rohani untuk mereka. Keren. Karena kan gitu ya. algoritma Instagram tuh kan sesuai dengan yang disukainya. Oh, Betul. Kalangan pelari itu pasti banyak lihat konten-konten isi di Instagramnya ya yang tentang lari gitu. Nah kan belum ada nih hadir di dunia perlarian tuh yang memang fokus untuk menyampaikan nasihat dakwah di sana gitu. Iya, betul. Akhirnya alhamdulillah ketika hadir itu dapat respon yang baik juga dari teman-teman para pelari. Tapi ini keren banget sih. Gimana tuh? Jadi kalau Kang Mizan tuh kan lihat celah ada kayak orang tuh biasanya kalau aku lihat konten lari gitu ya. Orang tuh diem. Ya lari aja kita liatin orang capek. Iya. Bener gak sih? Jarang juga ngomong gitu kan udah capek kan lari Iya, ya. betul. Iya. Tapi Kang Mizan lihat celah di mana ternyata bisa loh dakwah tuh di situ gitu. Keren banget. Iya, keren banget. Betul. Inspirasi banget sih itu. Setuju banget sama Kang Mizan ya. Nah biasanya nih kan kalau misalnya ini kontennya berlari sambil dakwah. Kan Iya. biasanya kalau dakwah suka ada apa ya? Suka ada topiknya ya. Iya. Nah ini Kang Mizan gimana milih topiknya? Apa waktu mau lari kayak langsung aja atau sebelum lari kayak apa ya ini aku mau lari nih mau ngomong apa nih gitu. iya, Itu oke. gimana tuh? Persiapannya tuh Topik gimana pembahasannya mungkin ya. Nah, betul banget. Memang itu topik untuk pembahasan sudah dipersiapkan tentunya. Untuk kurikulum nanti yang mau disampaikan. Contoh nih, besok saya pagi mau lari. Dari malam tuh udah ada konten ataupun brief yang akan disampaikan tuh ke teman-teman di sosial media itu apa. Jadi udah tersusun lah gitu untuk Kayak bikin skripnya dulu nggak sih? dulu ya. Oh, skrip. keren sih ya. ini. Terkonsep Skrip atau jadinya konsep ya. Ya kan ngisi lari itu kan lumayan lama kan. Sekitar lari itu biasanya satu hari ngabisin waktu 1 jam sampai 2 jam. Dan itu pun ya yang didengerin ya suatu hal yang bermanfaat tentunya gitu ya. Dari ceramah-ceramah akhirnya dari ceramah itu tuh dapat insight, bisa dibuat untuk materi lagi gitu. Jadi akhirnya ya sambil aja gitu. Aku kepikiran sesuatu loh. Apa Setelah tadi Kang Mizan bilang kayak gini, nyiapin content planner. Aku sendiri, aku juga ikut kayak misalkan ke orang misalkan suka ngedit gitu video, kemudian ada content plan dan itu tuh nggak dikerjain sama sendiri. Aku pengen tanyain nih. Nah coba. Apakah Kang Mizan sendiri nih Yang dengan ngerjain. udah sama tag konten gitu ya, Iya. content plan, apakah ada Ngedit. Nah. partner yang atau tim yang ngebentuk itu semua atau gimana Kang Mizan? Apakah ngegarap sendiri aja gitu kan? Iya, fighter single, singer fighter. Iya. Untuk saat ini masih sendiri semuanya. Wow, Dari keren banget mulai sebesar itu. pembuatan konten. Helwood. Kayak lu sendiri. Untuk saat ini Jadi- masih sendiri. Oh. Untuk video jadi belum ada yang handle lah gitu ya. Karena memang kayaknya masih sanggup untuk ya untuk edit video, kemudian untuk nyiapin materi itu masih sanggup sama saya sendiri. Wow. Cuman untuk memang ketika udah masuk sosial media untuk yang balas komen itu udah gak kepegang sama saya gitu. Karena Banyak ya. untuk gitu ya? komenin satu komen-komen kan nggak keburu lah waktunya gitu. Dan Masya Allah kalau dilihat gitu ya kontennya Kang Mizan, pasti yang komen banyak.
Iya. Masya Allah Ustadz gitu. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz gitu ya. Banyak Luar gitu. biasa. Tapi keren-keren Banyak sih. yang warna- Tapi dari banyak segi komen. komen-komennya itu bagus-bagus kalau menurut aku sih ya. Positif ya, positif. Tapi memang dilihat agak capek juga gitu ya kalau Iya, misalkan dikerjakan semuanya sendiri. Sendiri Iya, luar biasa. Semoga nanti ada timnya ke depannya betul ya. Iya, Amin, 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 makin amin. besar juga. Aku masih penasaran, tadi kan kita nyiapin konten ya. Iya. Nah, gimana caranya relate sama Gen Z ya? Karena sekarang kayaknya audiensnya banyak ya Gen Z Nah, gak sih? iya betul banget. Nah, untuk memang direlatekan dengan Gen Z, memang kita lebih ke fokus nantinya ngebahas tentang bab yang paling krusial sebetulnya, ngebahas tentang sholat aja itu. Oh. Karena kan di Gen Z tuh sholat tuh satu hal yang waduh gitu. Jadi satu Hmm. topik pembahasan yang luar biasa kan gitu. Tapi memang ketika apapun yang dibahas di konten dakwah sambil berlari, tentunya itu kemasannya harus disesuaikan dengan audiens. Betul Ah, banget. betul. Jadi kan Betul banget. gak mungkin kita ngebahas tentang suatu hal yang dalam tentang Islam gitu. Mm. Contoh mau bahas tentang bab toharoh. Waduh. Kan gak mungkin. Nanti gitu. ditanya dulu toharoh itu Iya. apa. Nah, Jadi iya. kita memang menyusun, saya pribadi menyusun ataupun menyiapkan kontennya yang memang kayaknya ini cocok untuk Gen Z gitu, untuk memang anak-anak kalangan muda yang mana pembahasannya belum sampai mendalam lah berkaitan tentang tentang iya, Islam iya, gitu. iya, iya. Jadi Tapi seperti itu. krusial banget ya tentang sholat juga. Betul, Karena betul. setahu aku tuh biasanya tuh kalau misalnya kita raise itu Ya. dari mulai sebelum subuh ya? Oh iya Ya. betul. Itu betul banget. Jadi memang itu jadi kegelisahan tersendiri sih. Oh. Jadi kebanyakan maraton di Indonesia tuh event maraton gitu. Iya. Itu dimulai sebelum subuh. Hmm. Sebelum subuh. Jadi ya kita harus benar-benar mendakwahkan kepada teman-teman yang di luar bahwasanya kewajiban kita sebagai muslim itu yang paling wajib itu ya sholat. Ih, betul. Dan Keren itu banget. banyak justru dari teman-teman yang akhirnya menabrak waktu sholatnya. Gitu. Sebaliknya gitu ya. Sebaliknya bahkan nauzubillah sampai meninggalkan itu. Karena apa? Karena memang lebih mementingkan waktu finish saya pengen target segini gitu ya. Jadi digadaikan justru keimanan dengan dunia gitu. Wow. Dengerin para pelari, dengerin ya. Jadi nggak boleh Sholatnya tuh. jangan ditinggalin ya. Oke, Masya Utamakan Allah. Allah. Utamakan Allah. Setuju banget sama Kang Mizan. Tapi memang tren itu sekarang mulai ada gitu, Ya, tumbuh. mulai tumbuh. Banyak Dan alhamdulillah juga, kalau dari- saya lihat Kang Mizan dari misalkan konten-konten kreator yang lain juga mulai banyak yang ngikutin seperti betul, itu. betul. Alhamdulillah juga dari teman-teman kreator yang lain sudah banyak yang ingatin juga. Bahkan dari IO event lari ada juga beberapa IO yang besar sudah menyiapkan satu tempat khusus untuk sholat, gitu ya. Dan waktu sholat itu tuh biasanya kan pelari itu takut ketika sholat tuh waktunya tuh takut berlebih gitu. Molor gitu ya? Molor gitu, sesuai dengan target. Tapi akhirnya IO event lari itu tuh menyiapkan ketika sholat chip time bahasanya tuh. Chip time-nya bisa berhenti gitu. Oh, Dan bisa ketika kayak gitu? lari sesuai dengan chip time waktu berhenti itu gitu. Kayak futsal berarti ya? Ya, gitu. Kayak futsal? Jadi Waktu futsal kayak berhenti gitu tuh. gitu, berhenti. Oh, keren. Keren. Keren banget. Ya, Itu kalau misalnya nggak di-influence, nggak bakal tuh ada yang kayak Betul. gitu ya, ya. gitu ya. Berarti Karena- itu peluang dakwah Kang Mizan bener ya? Betul. Jadi itu pulang dakwah buat event larinya juga sebetulnya. Karena kan nanti orang-orang di organisasi ataupun IO lari nanti bakal ditanya juga kan sama Allah gitu ya. Bukan Iya, kita iya. aja Betul sebagai manusia, bukan kita aja tapi mereka pun sama. Yang mengadakan event pasti ditanya sama Allah gitu. Iya. Nah, Apakah luar biasa. menyediakan tidak gitu ya. Untuk para pelari muslim gitu ya. Sesuai dengan syariat atau tidak gitu kan nanti bakal ditanya juga sama Allah. Gitu. Malah mereka yang pertama kali ditanya, Betul, betul. betul. Iya. Karena yang buat itu yang Iya. membuat eventnya itu. Betul banget. Wow. Keren banget. Keren banget. Ini Kang Mizan juga termasuk Gen Z atau bukan nih, Kang? Nah, atau Aduh, Milenial. maaf. saya gak terlalu tahu ya Gen Z itu lahir berapa gitu ya. Kayaknya sih Gen Z sih. Gen Gen Z itu tahunnya- tahun tahunnya? 99 saya. Oh, masih Gen Z. Masih, itu Ya, pasti, masih itu Gen Z pasti. itu. Nah, biasanya nih Kang Mizan ya, sekarang tuh banyak orang yang ngomongin kalau misalnya penyakit Gen Z itu adalah moody, Kang Betul. Mizan. Mood? Iya, Iya, moody. gampang berubah. Gampang berubah nih. Nah, pernah nggak sih Kang Mizan ngerasa ya moody atau mungkin jenuh ya dari proses pembuatan konten sambil berlari itu? Maaf, dakwah sambil berlari itu. Nah, Kalau Moody alhamdulillah sih sampai saat ini belum sampai ke aduh malas banget gitu ya. Tapi memang karena memang sudah kewajiban gitu ya. Ini Wow. sudah kewajiban ya harus benar-benar
tersampaikan gitu. Jadi paling mungkin kecuali memang dalam keadaan sakit gitu, sakit banget itu mungkin tidak bisa buat konten gitu. Paling mungkin buat kontennya dengan mungkin konten-konten tulisan, tapi tetap kemasan yang dikemasnya sambil lari ada tulisan-tulisannya biasanya gitu. Jadi lebih simpel Lebih aja simpel bedanya aja. gitu Lebih doang ya. simpel aja. Kan biasanya sambil lari sambil nyampaikan nasihat gitu. Iya. Cuman misalnya kalau misalnya dalam keadaan padat banget ya tetap aja kita nyampein konten lari tapi dikemas dengan yang lebih simpel lah gitu. Oh. Soalnya aku lihat kalau misalkan Gen Z ini ya, Mm-mm. kalau udah jenuh Mm-mm. biasanya ngilang. Iya. Ngilang ke Singapura. Tiba-tiba nanam ngilang- sawit kan iya, udah jadi ya. jadi. Tapi kalau misalnya ini beda nih. Beda. Beda nih, saya lihat beda nih. Betul. Karena memang mentalnya ini dibangun dari mental seorang muslim. Masya Allah. Keren banget. Alhamdulillah. Gitu dia. Betul. Tapi kalau jenuh, pernah ngerasa jenuh nggak? Dan Iya, gimana betul. cara ngilangin si jenuh itu? Kalau jenuh pasti setiap manusia pasti ada Oh, masa betul. jenuhnya iya. gitu ya. Tapi bagaimana Tapi, berarti? cara untuk menghilangkannya ya kita harus tahu kondisi, tahu diri kita, ya tahu sebagai kita tuh di sini itu sebagai apa gitu. Karena kan tujuan kita berada di dunia itu sebagai hamba Allah gitu, sebagai Allah. sebagai abidnya Allah. Jadi ya tugas kita ya beribadah gitu ya. Jenuh tuh hanya sesaat mungkin gitu ya. Jenuh tuh hanya mungkin kita merasakan jenuh ya mungkin 1 hari 2 hari, tapi kan ketika nanti balasan dari Allahnya di surga tidak ada kata jenuh lagi gitu. Betul sekali. Karena dihilangkan. Ya dihilangkan. Karena dihilangkan. Karena dihilangkan. Jenuh Iya. sesaat tidak apa-apa, tapi setelah jenuh itu harus benar-benar motivasinya lebih tinggi lagi gitu. Benar-benar. Wah, Benar luar sih. biasa. Ha-ha. Kalau kita jenuh ngapain? Kita nanam sawit. Oh. Tapi ini inspirasi banget ya buat Gen Z. Barangkali dalam proses ya, apapun prosesnya sekarang, ngerasa jenuh, ya ingat aja gitu. Kalau misalnya tujuan kita di dunia tuh, Allah tuh ngapain sih gitu ya. Betul banget. Iya, punya tujuan apa sih kita di dunia ini? Tapi aku pengen nanya agak mundur sedikit. Apa tuh? Kalau tadi kan Kang Mizan tuh hashtagnya berlari sambil berdakwah ya Kang? Ngaji sambil berlari. Ngaji Ngaji sambil sambil berdakwah. berdakwah. Aduh. Ngaji ya. sambil berlari. Ngaji sambil berlari. Tuh kan gitu ya. Ngaji sambil berlari. Ya. Nah, Oke. dari ngajinya dulu nih. Kang Mizan punya sosok yang suka kayak bikin ini jadi panutan yang betul-betul role kayak model. role modelnya. Ah. Untuk dari yang ngajinya dulu. Dari Nah, ngaji. kemudian dari yang larinya siapa juga nih? Oke. Jadi pengen tahu di dua itu. Kalau role model, ya tentunya role model paling utama ya Rasulullah. Wah, langsung ke pusat, Langsung pusat, karena itu idola paling utama itu, paling utama. Kemudian ya kalau misalnya role model untuk saat ini, ya banyak sih guru-guru kita itu yang saat ini banyak berdakwah di ya baik di Indonesia maupun di dunia gitu ya. Jadi untuk role model, ya ketika melihat sosok-sosok asatiz yang ataupun guru-guru yang menyampaikan kebaikan gitu ya, menyampaikan dakwah, ya itulah role model saya sendiri gitu ya. Jadi yang langsung ya, rata-rata Iya. kan ngomongnya asatiz ya, rata-rata biasanya langsung bertemu mungkin ya. Betul. Banyak Masya juga Allah. berarti dari contoh-contoh yang langsung bertemu sama kamu. Orang-orang terdekat gitu ya. Kalau dari larinya sendiri, Kalau dari lari banyak sih gitu ya. Untuk pelari-pelari luar biasa di Indonesia ya salah satunya mungkin Bang Roby Sianturi gitu ya. Oh. Itu saya apa? nggak tahu. Saya tahu ya. Ya itu Saya tahunya cuma Kipchoge, udah itu Kipchoge aja. ya, mungkin Itu aja di nggak tahu. dunia mungkin Kipchoge gitu ya. Atau di Indonesia kan banyak gitu ya. Salah satunya mungkin yang banyak menginspirasi ya Roby Sianturi itu. Memang karena memang beliau tuh dulunya sama backgroundnya dari pemain sepak bola kayak saya. Oh. Dan pindah ke dunia lari dan sekarang rekor nasional tuh dipecahkan oleh beliau tuh setiap tahunnya. Keren. Nah, gitu. Ya itulah. Itu. Salah satu ininya ya. Salah satunya. Gitu ya. Tapi luar biasa ya, kalau kita punya idola biasanya nggak beda jauh sama idolanya. Karena Kang Mizan ini kalau nggak salah beberapa kali menangin race juga ya Kang Mizan ya. Gitu. Tapi tetap kalau idola untuk lari itu ada di sahabat tuh namanya tuh Salamah bin Aqwa kalau nggak salah itu ya. Wow. Ternyata ini lebih jauh lagi. Lebih Boleh jauh lagi. di-spill gak itu? Ya, Nah, kayak gimana sih dulu kan kita nih dari sahabat Gizni mungkin kayak siapa dia gitu kan. Itu juga saya dulu memang ketika mencari inspirasi itu pertama cari inspirasi dari ya paling atas dulu dari paling sahabat gitu ya. Apakah sahabat ada gak nih
yang punya kemampuan yang sama di lari gitu. Ternyata setelah saya dengarkan dari salah satu asatiz yang menyampaikan di YouTube tuh ada namanya tuh kalau tidak salah Salamah bin Akwa. Itu tuh beliau dulu mengejar satu pasukan tuh dengan berlari gitu ya. Oh. Jadi mengejar satu pasukan yang pernah menyerang Madinah, gitu. Kemudian dikejar untuk memperlambat gitu ya, memperlambat dia tuh kabur gitu ya, dikejar sambil berlari gitu ya. Kemudian Seberapa ketika itu ya? walau alam itu berapa gitu ya. Jadi akhirnya ya ini jadi motivasi buat saya gitu ya. Saya harus seperti Salamah bin Akwa gitu ya. Wah, luar biasa keren banget. ya. Yuk. Keren banget. Oke. Padahal luar pasukannya waktu itu katanya pakai pasukan berkuda gitu. Dia berlari gitu ya. Ya bayangin itu. Memang ya, memang. Kalau sekarang nggak masuk akal nih. biasa. Ya. Nggak masuk akal itu Betul ya banget. ampun. Kenceng banget larinya. Jadi ya kita jadi kalau cari role model jangan dari orang-orang yang suka bikin fiktif lah gitu. Ya, Oh. contohnya kan Oh, iya, Kapten benar. Amerika atau apapun Oh, kan. iya, iya. Kita kan banyak itu dari para sahabat yang punya kemampuan yang sangat luar biasa lah kayak gitu. Kapten Rompi juga. Ya benar. Kita punya role model yang luar biasa, jauh lebih keren mungkin Iya, ya betul, dari role model fiktif yang ada di dunia sekarang Iya, ya. betul. Masya Allah luar biasa banget Nah, ini. Lanjut, kalau menurut Kang Mizan sendiri nih, untuk konsep dakwah sambil lari tadi yang anti mainstream yang bisa disampaikan atau bisa nyampe ke Gen Z itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut Kang Mizan sendiri? Sebetulnya ya anti mainstream ya. Iya. Setiap orang sebetulnya punya caranya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya akhirnya saya dilari, akhirnya ya sambil berlari itu. Meskipun ada juga dari pelari yang sambil nyampein nasihat tuh sambil nyindir gitu ya. Tapi itu ngena juga gitu ke teman-teman Iya. gitu, ke teman-teman Gen Z gitu ya. Contohnya nyindir berat badan ataupun apa gitu. Itu saya ada. sering ya. Yang langsung Ya. gendut Ya, tuh ya. itu teman saya juga. Oh, teman Kang Mizan? Ya, teman saya. Bang mana itu? Oh, Bang mana? Iya benar, aku sering Ya, lihat. jadi memang setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Gayanya. Dan memang ada mungkin orang yang cocok nih dengan konsep ini, cocok nih konsep ini gitu ya. Atau cocok nih dengan ya berbeda-beda lah tentunya gitu ya. Sesuai Jadi dengan tempatnya mungkin ya. sesuai dengan tempatnya gitu. Ya pada akhirnya anti mainstream itu ditentukan oleh pribadi masing-masing gitu ya. Masing-masing. Oke. Nanti pun jadi Gen Z-nya juga menyesuaikan juga ya. Menyesuaikan juga. Nah, gitu. kira kayak oh Kang Mizan kayak gini konsepnya, dia suka dia follow gitu kan jadinya. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat nih konten-kontennya Kang Mizan nih anti mainstreamnya karena kan lagi sambil lari nih. Walaupun kontennya seringnya mellow gitu kayak sedih gitu, deep banget. Oh deep Iya. banget ya. Beda sama kayak tadi yang temennya Kang Mana itu lebih kayak bobel dagan kalau bahasa ini Jawa. Iya kayak gitu ya Kang Mizan Iya, ya? betul. Kayak gitu. Oh itu perbedaan dari konten-konten ya. Iya, betul. Iya, oke. Tapi itu keren banget sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Next nih ya Kang ya, Iya. sebelum kita ini. Kira-kira ya, kalau misalnya boleh titip pesan buat Gen Z kita yang lagi nonton ini ya. Ada pesan apa yang mau Kang Mizan sampaikan buat Gen Z semuanya? Pesan ya, jadi Iya. mungkin pesan buat teman-teman Gen Z ya sehat itu investasi. Oh. Investasi baik investasi dunia maupun akhirat. Tuh, Karena dengar ya. ketika kita sehat, kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa maksimal dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita banyak sakit di masa tua, tentunya kita bakal banyak merepotkan orang di sekitar kita. Tapi ketika kita sehat, tubuh kita sehat, di masa tua kita bisa maksimal beribadah kepada Allah dan ya tubuh ini adalah amanah dari Allah gitu ya. Jadi ketika kembali kepada Allah harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ya, tubuh kita. Maka jagalah kesehatan gitu ya. Kesehatan itu bagian dari amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi jangan disia-siakan, jangan rusak tubuh kita karena nanti setiap tubuh kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin yang suka merusak ya nanti mungkin tangan-tangan kita gitu ya. Ataupun lisan-lisan kita akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijagalah amanah yang telah Allah titipkan kepada kita, tubuh kita ya. Sehat itu mahal ya. Sehat itu untuk saat ini mahal. Cuci darah kan berapa puluh juta gitu ya. iya. Untuk saat Mahal ini. banget itu, Bang, ya. Kemudian diabetes, penyakit-penyakit kan banyak sekarang gitu ya. Jadi ya sehat itu mahal, investasi gitu ya. Masa tua kita pengen seperti apa? Apakah pengen terbaring di rumah sakit, di rumah dengan sakit, atau kita pengen
bahagia dengan cucu kita, gitu ya, dengan anak-anak kita, Iya, gitu ya, luar biasa. dalam beribadah, dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksimal. Gitu ya. Tergantung pilihan itu ya. Maka buat teman-teman dijaga amanah sehat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan Allah titipkan kepada kita. Gitu ya. Wah, keren banget pesannya nih. Gue Keren juga jadi banget. ketampar nih. Iya nih. Soalnya jangan olahraga juga ya. Iya. Sama nih kayak yang nonton. Iya nih. Sama ya. kayak yang nonton nih Kang. Kita harus banget olahraga karena apa tuh? Kalau nggak salah apa itu hadis atau apa? Allah itu lebih mencintai mukmin Muslim. yang Oh, kuat. muslim yang kuat mukmin ya. yang kuat gitu ya. Kuat fisik, kuat financial dan lain sebagainya. Betul ya. banget. Insya Allah. Jadi kalian harus dengerin ya, para kaum rebahan nih. Kalian harus dengerin benar-benar. Karena memang kalau jangan banyak alasan karena kita Gen Z jadi lebahan, bener gak Kang? Betul, betul. Ya, Betul. karena itu tuh alasan klasik gitu kalau bahasa ini klasik. Itu alasan klasik ya. Pokoknya kalau kata Kang Mana, lari. Kalau kalian udah mau gendut, lari. Bener ya gitu ya. Saya tahu banget. Makanya jaga Oke. kesehatan dari sekarang gitu ya. Pola makan juga betul Kang ya? Betul. Betul. Pola makan, pola tidur. Pola tidur, betul. Ya, ibadah juga kayak Kang Izan. Ibadah, ruhnya juga dijaga Betul. ya. Betul, sekali. betul, betul. Jadi bukan hanya kesehatan tubuh, Mm-mm. tapi kesehatan hati juga. kita Kesehatan jaga. hati juga. Masya Allah, luar biasa. Seru banget Seru hari banget. ini ngobrol bareng Kang Mizan gitu Gak nyangka sih ya. bisa ngobrol sekarang gitu ya. Iya, bisa ngobrol sekarang dan terinspirasi jadinya ya. Betul banget. Semoga teman-teman juga yang nonton ini terinspirasi juga dari episode kita Betul kali banget. ini ya. Makasih banget Kang Makasih Mizan banyak, sama-sama, udah sama-sama. Sudah datang. ada di Terima kasih. podcast buat Buat kita. kita. Ya, semoga di kesempatan lainnya kita bisa ketemu lagi. Amin, amin, amin. Amin. Cerita baru lagi Amin. dengan ilmu-ilmu baru lagi. Amin. Itu saja. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Ya, makasih. Jazakallah.